맞아 죽은 거 헤라필리스야. Episode kali ini Cece nggak pembukaan dulu nih, takut kalian bosan. Jadi langsung aja cus ke videonya. Episode 11 kemarin diakhiri dengan Akang Gondrong yang mengatakan bahwa Cesuryun emaknya Min Sol-ah. Karena penasaran, si Ece pun menanyakan siapa Akang ini, kok bisa mengenal Min Sol-ah dan tahu bahwa dia putrinya. Namun si Akang tidak menjawabnya, dia malah menyuruh si Ece untuk mengungkap bahwa Min Sol-ah adalah putri si Ece. Lalu si Akang menunjukkan rekaman suara Min Sol-ah. 오빠, 우리 엄마 찾아준다고 했지? Cesuryun pun malah mewek, lalu mengatakan Min Sol-ah mencariku. Akang Gondrong pun menjawab dia mencari emaknya seperti orang gila. Si Akang pun mengatakan akan mewujudkan keinginan Min Sol-ah untuk membuat emaknya sengsara sampai tidak bisa tersenyum. Dia pun memberi waktu 10 hari untuk si Ece mengatakan ke keluarganya bahwa Min Sol-ah adalah putrinya si Ece. Kalau enggak, si Akang lah yang akan mengungkapnya. Si Akang pun meninggalkan si Ece. Saat di parkiran, si Akang memikirkan kejadian dulu. Min Sol-ah memanggil dia Logan. 로건, 인사해라 한나. Kalian pasti kaget kan? Ternyata si Akang ini adalah Logan Lee. Dulunya Min Sol-ah melakukan transplantasi sumsum tulang untuk si Akang. Lalu diusir sama keluarganya karena difitnah mencuri. Karena merasa bersalah, si Akang pun menyusulnya ke Korea untuk mencari emaknya Min Sol-ah dan untuk balas dendam. Dia pun keluar dari sekolah. Cesuryun pun mengikutinya dari belakang. Si Akang membawanya ke jalan sempit dan melewati tangga sehingga Cesuryun pun berhenti. Lalu Cesuryun menghubungi detektif untuk menyelidiki si Akang Gondrong. Si Akang pun sampai di hotel, lalu membuka semua kedoknya. Wadaw, buntu nage palsu. Scene berpindah ke istana Hera. Terlihat seorang wanita yang berjalan memakai gaun cantik menuju lantai atas. Dikira Cesuryun, ternyata pembantunya yang terobsesi dengan Cesuryun sampai memakai gaun Cesuryun. 숨이 따가워요, 단태씨. Di sisi lain, Jae-yoon Hee bertemu dengan seseorang. Di sini dia diajak untuk join bisnis. Berpindah ke Choi Soo-jin, dia menyuruh Neng Eun-bil berlatih untuk audisi hari kedua pemilihan duta Chong-ah. Neng Eun-bil pun mengeluh ke emaknya, dia takut Neng Rona lebih baik darinya. Lalu emaknya menenangkannya dan menyuruh untuk menghafal naskah audisi untuk besok. Neng Eun-bil pun kaget kok bisa emaknya mendapatkan naskah itu. Ternyata emaknya menyogok salah satu juri untuk mendapatkan naskahnya itu. Curang deui wae ceuk. Keesokan harinya audisi pun dimulai. Anak-anak merasa gugup termasuk Neng Jenny yang dipanggil pertama. Dia pun naik ke panggung. Saat membaca naskahnya, dia pun kebingungan. Naskahnya dalam bahasa Inggris. Kudu nuang roti heula Neng geura. Lalu masuk ke ruang latihan lagi dan mengatakan dia menghancurkan kesempatannya. Naskahnya dalam bahasa Inggris. Anak-anak pun pada kaget. Tak lama kemudian, Neng Rona pun dipanggil. Dia naik ke panggung lalu mengatakan, "Aku tidak bisa melakukan ini." Guru Do pun menyuruhnya untuk turun. Namun Neng Rona mengatakan dia tidak bisa menghadiri audisi yang tidak adil. Naskahnya pun sudah bocor, dia mendengar seseorang menghafalnya. Ternyata saat sedang di WC, Neng Rona mendengar Neng Eun-bil menghafal naskah itu. Choi Soo-jin pun pura-pura tidak tahu dan mengatakan naskahnya baru dia terima tadi pagi. Cesuryun pun angkat bicara, dia mengatakan naskahnya sudah diunggah di situs sekolah. Choi Soo-jin pun semakin panik. Lalu Cesuryun menyuruh untuk mengganti naskahnya. Ternyata Cesuryun yang mengunggah naskahnya. Sekarang giliran Neng Eun-bil yang maju ke panggung. Karena naskahnya sudah diubah, Neng Eun-bil pun tidak bisa membacanya. Dia pun merasa pusing 7 keliling. Melihat emaknya pun seperti melihat serigala yang akan menyantapnya. Neng Eun-bil pun keluar langsung disambut Neng Rona.
Neng Rona mengatakan kamu pasti panik karena naskahnya diubah. Tanpa bantuan emakmu, kamu tidak bisa melakukan apapun. Lalu mengatakan kamu juga yang menaruh rokok itu di tasku. Badan Neng Enbyul pun digebek-gebek ku Neng Rona nepi ka pingsan. Hasil audisinya pun dipajang di mading. Yang terpilih jadi duta Chong'a adalah si kembar. Kembali ke istana Hera. Semua anggota Hera dan anak-anaknya berkumpul di rumah Kang Jo kecuali Che Sujin. Mereka memberikan ucapan selamat ke si kembar. Tak ketinggalan Che Yunhee dan Neng Rona pun datang. Sedangkan di rumah Che Sujin, Dr. Ha baru datang langsung mencari Neng Enbyul ke kamarnya. Neng Enbyul yang sedang tidur kebangun sama bapaknya. Dia pun berhalusinasi ditertawakan teman kelasnya. Che Sujin pun masuk ke kamarnya dan menyuruh Neng Enbyul untuk belajar. Tak sampai di situ, dia pun memarahi Neng Enbyul karena mengecewakan rencananya. Bapaknya pun membela anaknya dan menyuruh untuk istirahat. Namun Neng Enbyul tetap ingin belajar karena takut sama emaknya. Keesokan harinya, Kang Jo, pengacara Lee, dan Dr. Ha makan bersama. Di sini pengacara Lee menyinggung tentang perceraian Dr. Ha. Si Kang Jo pun ikut-ikutan ngomong. Dia mengatakan beruntung memiliki Che Sujin. Karena aku sudah jijik sama Kang Jo, dia pun melampiaskannya ke stage. Dr. Ha pun meninggalkan mereka. Sedangkan di rumah, Che Suryun sedang membuka kiriman surat. Dia dikagetkan dengan isi amplop H-8. Dia pun mengatakan, waktuku tinggal 8 hari lagi. Aku tidak punya waktu dan harus bergerak cepat. Che Suryun pun pergi menemui detektif. Detektif itu menemukan info kalau si Akang Gondrong tinggal di hotel berbintang 6 yang uang sewanya ribuan dolar per malam. Wow, amazing. Che Suryun pun meminta detektif itu untuk menyelidikinya lebih dalam. Di sisi lain, Che Yunhee mendengar Kang Jo sedang menelpon dengan Biogen. Dia pun langsung buru-buru ke rumahnya dan mencari formulir tersebut. Tak lama kemudian, dia pun sudah berada di bank untuk mengambil uangnya. Semua uangnya diinvestasikan ke si Akang Biogen. Sin berpindah ke sekolah. Guru udah mengakhiri kelasnya. Tiba-tiba anak Hera menerima grup WA dari Min Sol-ah yang isinya. Mereka pun langsung berkumpul ke ruang latihan dan merasa panik juga ketakutan. Mereka pun menerima pesan suara saat mereka merundung Min Sol-ah di dalam mobil. Tambah panik dong. Opa Sukun pun mencoba menenangkan situasi. Terlihat Neng Enbyul paniknya yang berlebihan. Neng Sukyung pun mencurigai Neng Enbyul karena selalu bertingkah berlebihan tentang Min Sol-ah. Neng Jenny pun mengatakan, apakah kamu yang membunuhnya? Opa Sukun pun mendesaknya untuk berbicara. Lalu Neng Enbyul mengatakan, mereka pun keluar. Ternyata grup WA-nya dibuat sama Kang Gondrong. Sin berpindah ke Kang Jo. Dia sedang menunggu Logan Lee. Namun tiba-tiba Logan Lee membatalkan pertemuan mereka. Kang Jo pun merasa kesal dan memarahi pegawainya. Di sisi lain, pembantunya sedang berada di tukang cetak foto. Karena sangat terobsesi dengan kehidupan Che Suryun, dia pun meminta tukang foto untuk mengedit foto Che Suryun menjadi wajah dia. Tiba-tiba ada si Akang Gondrong. 그분을 사모한 죄밖에 없어요. Nuhun gening cedoh teh ke Kang Jo. Si Akang pun mengancamnya akan melaporkan ke Kang Jo. Cedoh pun ketakutan dan mengatakan apa yang kamu inginkan. Kang Gondrong pun meminta agar Ceedoh mengatakan semua hal tentang Kang Jo dan Che Suryun, juga tentang Min Sol-ah. Ceedoh pun diajak minum. Dia pun mengatakan semuanya. Sin berpindah ke pagi hari. Che Yunhee yang sedang bersih-bersih kaget melihat berita tentang perusahaan Biogen yang gagal dan ditutup. Ternyata ini rencana Kang Jo. Che Yunhee pun ngadu ke Che Sujin. Sing sabar je kejebak ku Kang Jo. Dia pun baru sadar ditipu Kang Jo. Che Suryun pun mempunyai rencana untuk membantu Che Yunhee. Entah apa rencananya, namun Che Yunhee banyak belajar.
Chae Suryun pun sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba dia menerima SMS dari Kang Gondrong. Chae Suryun pun mulai menyusun rencana. Singkat cerita, waktunya sudah 2 hari lagi. Chae Suryun menelpon Chae Sujin untuk ngajak ketemu. Di sisi lain, Kang Jo akan mewawancari pegawai baru, namun yang datang Chae Yun Hee. Kang Jo pun menolaknya untuk mewawancarai dan menyuruhnya untuk pergi. Namun Chae Yun Hee datang tidak sendirian, dia membawa Logan Lee. Sedangkan Chae Sujin kegirangan karena menerima kiriman bunga dari Kang Jo. Tiba-tiba Chae Suryun datang. Dia pun menyuruh membuka kotak cincinnya. Chae Sujin pun kaget melihat isinya. Drama pun bersambung.